Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas permasalahan sistem digital KAI. Boleh di next slide. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok lebih dahulu. Yang pertama ada Raditya Okta Saputra dengan NPM terakhir 080, Nabil Farouk Salahuddin dengan NPM terakhir 193, dan saya sendiri 094 NPM terakhir, ada Agus Bayu Saputra NPM terakhir 065, Edsel Ariki Batubula NPM terakhir 078. Next slide. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Nah, pada tanggal 27 April 2026 itu terjadi tragedi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Lain. Nah, kecelakaan ini itu bermula dengan dari adanya gangguan di perlintasan sebidang JPL 85 akibat taksi listrik yang mogok dan terserempet KRL. KRL ini sempat berhenti di jalur stasiun Bekasi Timur, tapi nggak lama kemudian ada KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah belakang yang menabrak keras bagian belakang KRL. Next slide. Nah, penyebab tabrakan KA ini itu disebabkan berasal dari kelalaian manusia atau human error. Nah, khususnya kegagalan masinis dalam mematuhi sinyal merah. Selain itu, tidak ada sistem otomatis yang mampu mendeteksi kondisi berbahaya dan menghentikan kereta itu secara langsung juga menjadi faktor penting yang memperparah kecelakaan ini. Next slide. Nah, bagaimana sih cara pencegahan tabrakan KA ini? Nah, melalui perkembangan teknologi, khususnya pada bidang sistem digital, berbagai permasalahan keselamatan dapat diminimalkan dengan menggunakan sistem otomatis berbasis logika digital. Nah, dengan memanfaatkan konsep aljabar boolean, rangkaian kombinasi, serta rangkaian sekuensial dapat dirancang suatu sistem dapat mencegah tabrakan kereta otomatis yang mampu mengaktifkan alarm maupun pengereman otomatis ketika terdeteksi kondisi berbahaya pada jalur kereta. Next slide. Nah, di sini rumusan masalah ada 5 poin. Bagaimana merancang sistem digital yang dapat membantu cegah terjadinya tabrakan kereta api. Yang kedua itu bagaimana cara menerapkan konsep aljabar boolean dan rangkaian digitalnya. Yang ketiga ada bagaimana sistem itu dapat mendeteksi kondisi berbahaya seperti adanya kereta api di depan, sinyal merah dan jaraknya nggak aman. Bagaimana cara kerja sistem pengereman otomatis berbasis rangkaian digital dalam mengurangi resiko human error. Dan yang kelima itu ada bagaimana penerapan rangkaian kombinasi dan rangkaian sekuensial dalam pencegahan tabrakan kereta api ini. Next slide. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next. Langsung aja. Nah, untuk analisa permasalahan, jadi permasalahan utama itu kecelakaan kereta api itu dapat terjadi akibat beberapa faktor, yaitu error, kegagalan mobil sinyal merah, dan adanya kereta yang berhenti kontrafaktif dan tidak tersedia sistem mengenai otomatis gitu ya. Jadi dampaknya itu cukup parah, jadi korban jiwa dan luka, kerusakan sarana dan prasarana, dan pada operasi perjalanan kereta. Itu sih. Next. Nah, untuk tujuan perasangan sistem itu penting untuk kondisi berbahaya pada kereta api, terus mengurangi resiko kecelakaan akibat error, memberikan respons lebih cepat dibandingkan tindakan manual atau manusia mengeluarkan rem dalam alarm secara otomatis ketika kondisi berbahaya ya. Terus untuk manfaat sistemnya itu ya meningkatkan keselamatan pasti, menjadi lapisan keamanan bagi masinis, mengurangi potensi tabrakan dan kereta. Untuk analisis sistem, tujuan sistemnya itu ada kayak kondisi ya, ada kereta di depan, sinyal merah aktif, dan kereta masih melaju ya. Untuk output sistemnya itu rem dan akan otomatis. Jadi A, B, C untuk outputnya itu sudah gitu. Untuk kemudian sistem harus mampu membaca suatu kondisi itu dan mengambil keputusan secara otomatis dalam waktu yang singkat. Next. Untuk perancangan sistem, sistem bekerja dengan data dari sensor. Sebenarnya mempercayakan di logika digital ya. Jadi algoritmanya itu sensor mendeteksi kondisi jalur, sensor membaca kondisinya, sensor mendeteksi pergerakan kereta, terus data terproses oleh naskah digital. Sistem menentukan kondisi aman berbahaya jika bahaya terdeteksi, rem dan alarm akan diaktifkan. Next. Ini tuh diagram putusannya. Jadi jika semua inputnya itu satu, maka sinyal apa kayak alatnya itu akan
nyala gitu. Jadi rem dan alarm akan nyala jika semua sensornya itu semua sensor pengendalinya itu satu gitu. Next. Oke, jika dasar sistem, jika jika salah satu maka sistem oke. Cek kondisi bahaya jika ada kereta di depan, sinyal mereka reaktif, kereta masih melaju, maka sistem akan mengaktifkan rem otomatis dan alarm peringatan gitu. Next. Oke, selanjutnya akan dasar oleh teman Sekarang saya. sekarang adalah rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasional adalah menggunakan gerbong logika ND 3 output. Dinamakan rangkaian ini mendeteksi kondisi bahaya secara langsung real time berdasarkan membaca 3 pemateri. Sensor utama input tersebut meliputi sensor jalur A untuk mendeteksi keberadaan kereta di depan, sensor sinyal B untuk membaca lampu sinyal merah, dan sensor kecepatan yaitu C untuk memastikan kereta masih melaju. Boleh next. Nah, tetapkan jumlah input dan output. Ini hasil sistem input. A adalah kereta di jalur depan, B sinyal merah, C kereta hasil melaju. Output sistem yaitu Z, rem dan alarm otomatis aktif. Tetapkan literasi untuk masing-masing input dan output. A sama dengan 1, ada kereta di depan, B sama dengan 1, sinyal merah menyala, C sama dengan 1, kereta masih melaju, maka Z sama dengan 1, rem dan alarm otomatis aktif. Next. Yaitu tabel kebenaran. Ini hasil tabel kebenarannya, penyederhanaan key maps. Ini hasil key mapnya. Next. Sekarang dilanjutkan oleh teman saya. Kita lanjut ke rangkaian sekuensial. Pada rangkaian sekuensial sistem kami itu menggunakan SR flip-flop, di mana di rangkaian kombinasional sebelumnya itu telah diketahui bahwa fungsi booleannya itu adalah Z sama dengan A kali B kali C. Output deteksi bahaya kemudian menjadi input set pada SR latch berbasis not N. SR latch ini berfungsi sebagai memori sehingga ketika kondisi bahaya terdeteksi, rem dan alarm itu tetap aktif meskipun kondisi sensor itu berubah sesaat. Sistem hanya kembali ke kondisi normal setelah menerima sinyal reset. Dengan demikian, sistem menjadi lebih aman dibandingkan dengan menggunakan rangkaian kombinasional murni karena mampu menyimpan status bahaya dan juga mengurangi resiko kegagalan akibat gangguan sensor sesaat. Oke, untuk jumlah input, output, dan state yaitu inputnya ada 3, A, B, C. Jika A sama dengan 1 itu maka ada kereta di jalur depan seperti yang disinggung sebelumnya. A, B, C itu seperti itu, outputnya Z yaitu 1. Lalu state-nya itu S0 dan juga S1. Karena hanya memakai satu SR flip-flop itu maka hanya ada 2 state. S0 sama dengan Z sama dengan 0 itu maka kondisi sistem itu aman. Lalu S1 Z sama dengan 1 itu maka kondisi sistem dalam bahaya. Oke, untuk literal input, output, dan state. Inputnya 3 literal A, B, C, outputnya 1 literal Z, lalu state-nya 2 literal S0 dan S1. Untuk tabel state-nya seperti ini, bisa dilihat. Lalu ini untuk tabel flip-flop system. Di dalam baris ke-9, baris terakhir, jika tombol reset diaktifkan atau nyala 1, maka dia akan kembali ke kondisi aman. Oke, untuk rangkaian diagram state-nya seperti ini. Untuk rangkaian sirkuit SR flip-flop seperti ini. Jika input A, B, C sama dengan 1, itu maka SR flip-flop akan mengirim sinyal 1 kepada rem dan alarm agar menyala. Lalu jika tombol reset ditekan atau menjadi nilai 1, maka dia akan kembali ke posisi aman seperti itu. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Untuk logika kontrol rangkaian ini dirancang menggunakan kombinasi sinyal sensor dan deteksi bahaya. Nah, jika kita perhatikan diagram kontrolnya, ada 4 poin utama dalam keputusan pengiriman otomatis ini. Yang pertama, ada sinyal sensor
tidak sebagai input optical kontrol pengereman. Yang kedua, kondisi bahaya akan memicu langsung output pengereman otomatis. Yang ketiga, rangkaian logika N yang mengatur keputusan aplikasi. Yang keempat, semua ini terintegrasi dalam satu diagram block control. Rangkaian logika digital ini akan memproses input secara real-time untuk menghasilkan aktuator pengereman secara otomatis tanpa intervensi manusia yang berfungsi sebagai pengaman tambahan apabila masinis terlambat merespons sinyal. Next. So, itu tadi sistem kontrol. Nah, berdasarkan apa? Sistem ini menggunakan 3 sensor spesifik untuk menghasilkan logika digital stabil saat aktif dan nol saat tidak aktif. Yang pertama, sensor jalur. Di situ menggunakan sensor infrared yang memancarkan cahaya keren. Jika kereta di depan, sensor akan menghasilkan logika stabil. Ada sensor sinyal. Nah, pada simulasi ini, kami sederhanakan menggunakan komponen toggle switch untuk mensimulasikan stabil sinyal merah. Untuk sensor kecepatan, kami menggunakan rotary encoder pada roda. Jika roda masih berputar atau kereta masih melaju, sensor akan menghasilkan logika stabil. Lalu data end-to-end ini dikirim ke rangkaian logika digital ke bank N dengan persamaan boolean Z sama dengan A, N, B, N, C. Jika kondisi bahaya terkonfirmasi, output logika akan langsung mengaktifkan pengereman otomatis. Nah, respon seperti ini memastikan kecepatan kereta api berjalan efektif tanpa bergantung penuh pada manusia. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan. Keunggulan pertama atau pos dari sistem digital pencegahan kebakaran ini adalah memiliki kecepatan deteksi yang tinggi, serta akurasi dan keandalan sistem yang berbasis logika matematika pasti. Tantangan atau konsekuensi yang dihadapi adalah biaya dan kompleksitas implementasi yang tinggi di lapangan, serta ada pemeliharaan rutin pada komponen sensor agar performanya tetap terjaga dengan baik. Next. Ada 4 tantangan utama yang kami petakan. Yang pertama, ada infrastruktur dan teknologi lama yang relatif sulit untuk diperbarui secara instan. Yang kedua, ada keterbatasan SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang sistem digital. Yang ketiga, ada proses pengujian lapangan yang panjang dan kompleks untuk memvalidasi performa sensor. Yang keempat, sertifikasi keselamatan yang ketat dan memakan biaya operasional yang besar. Next. Kemudian presentasi dari kelompok 5 mengenai ide perancangan sistem digital pencegahan kebakaran KAI. Sekian, terima kasih atas perhatian.